ya koordinat kartesius itu? Dan kira-kira kenapa dinamakan kartesius? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kelas 8? Masih semangat belajar matematika? Nah, pada pertemuan kali ini bersama Ustadzah Olive akan belajar mengenai koordinat kartesius. Nah, untuk kemarin kita sudah belajar mengenai pola bilangan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai koordinat kartesius bersama Ustadzah Olive. Jangan lupa anak-anak solih dan solihah di rumah, buku tulis, buku paket, LKS Matematika disiapkan ya. Dan jangan lupa untuk dicatat, karena di akhir video kali ini Ustadzah akan memberikan tugas proyek untuk anak-anak solih solihah yang ada di rumah. Tetap semangat belajar matematika. Untuk memulai pembahasan pada pertemuan kali ini, Ustadzah akan memperkenalkan tokoh yang berada di samping Ustadzah ini. Nah, tokoh ini namanya René Descartes. Dipercaya oleh dunia dapat menghubungkan aljabar dengan geometri, yang mana nanti aljabar dihubungkan dengan geometri dapat kita simpulkan mengenai koordinat kartesius. Nah, seperti tabel di samping Ustadzah ini merupakan tabel aljabar di mana persamaannya Ustadzah menuliskan Y sama dengan 3X dan titik-titiknya untuk X-nya Ustadzah ambil acak atau random dari positif 3 sampai dengan negatif 3, yang mana nanti titik-titik ini, titik-titik X ini disubstitusikan Ustadzah ke persamaan Y sama dengan 3X. Yang pertama, X-nya 3 Ustadzah substitusikan ke persamaan Y sama dengan 3X. Jadi Y sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Untuk X sama dengan 2 berarti Y sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Untuk X-nya sama dengan 1 berarti Y sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Begitu juga sampai seterusnya dibatasi oleh Ustadzah sampai negatif 3. Nah, jadi nanti sampai negatif 3 disubstitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan 3X. Nah, akan tetapi anak-anak solih solihah yang ada di rumah, ternyata pada tahun 1600-an dunia belum bisa memvisualisasikan terhadap aljabar itu kenapa bisa dikaitkan dengan koordinat kartesius. Nah, kemudian René Descartes memvisualisasikan dalam bentuk bidang 2 dimensi. Nah, kenapa dinamakan bidang 2 dimensi? Karena ada 2 arah. Nah, di mana arah dari kanan sampai ke kiri sumbu X, kemudian arah dari atas sampai ke bawah sumbu Y. Nah, perpotongan sumbu X dan sumbu Y, sumbu X dan sumbu Y, nah berada di pusatnya yaitu 0. Nah, kemudian di kanan yaitu sumbu X positif, kemudian di kiri sumbu X negatif, kemudian di atas sumbu X merupakan Y positif, dan di bawah sumbu X merupakan Y negatif. Nah, kemudian muncul gambar seperti di samping Ustadzah ini. Nah, ini merupakan yang dinamakan koordinat kartesius atau bidang kartesius. Nah, kira-kira kenapa dinamakan kartesius? Karena kita ingat tadi ilmuwan dari Perancis tadi, René Descartes. Nah, kartesius diambil dari nama belakang René. Nah, kemudian René menentukan hubungan nilai X dan Y ke dalam suatu titik. Nah, di tabel yang di samping Ustadzah ini, nah dari titiknya kita sudah ketahui tadi dari persamaan Y sama dengan 3X, di mana X-nya sudah disubstitusikan. Nah, kemudian diambil salah satu titiknya X, Y. Nah, di mana X-nya tadi 3 dan Y-nya tadi 9, 3,9. Di mana titik-titik ini nanti dipindahkan ke koordinat kartesius yang berada di papan tulis sebelah Ustadzah ini. Nah, di sini Ustadzah sudah menggambarkan sumbu koordinat kartesiusnya.
di mana sebelah kanan sumbu X merupakan X positif, kemudian di sebelah kiri merupakan sumbu X negatif. Nah, di sebelah atas sumbu X merupakan Y positif, dan di bawah sumbu X ini merupakan sumbu Y negatif. Nah, tadi ingat bahwa X-nya tadi adalah 3. Nah, 3 di sini. Kemudian Y-nya tadi 9. Nah, Y-nya 9, nanti bisa dituliskan di sini. Nah, tadi persamaannya yang sudah Ustazah jelaskan tadi yaitu Y sama dengan 3X, di mana X-nya tadi sudah disubstitusikan ke dalam bentuk persamaan Y sama dengan 3X. Nah, di sini sudah Ustazah gambarkan sampai dengan titik 9 untuk Y-nya. Kemudian X-nya sudah sampai titik 8, dan di sini ada negatif 6. Kemudian di sini ada negatif 5. Sekarang yang tadi baris pertama. Baris pertama tadi X-nya 3. Nah, di mana persamaannya yaitu Y sama dengan 3X. Nah, X-nya tadi 3. Berarti Y-nya 9. Nah, berarti X, Y 3,9. Nah, titik 3,9 kita taruh ke dalam koordinat kartesius sumbu X dan Y-nya di sini. Nah, sekarang X-nya 3, berarti X-nya di sini. Nah, kemudian Y-nya 9 berada di sini. Nah, kita tarik, dihubungkan 3. Nah, 3,9 sudah Ustazah hubungkan di sini. Kemudian tadi yang kedua X-nya 2. X-nya 2 di sini, dan Y-nya sudah kita dapatkan tadi yaitu 6 di sini. Nah, sekarang kita hubungkan lagi. Nah, kemudian selanjutnya tadi X-nya 1. Nah, untuk X1 Y-nya tadi sudah didapatkan 3, berarti kita hubungkan. Ketika X-nya 1, Y-nya 3, kita hubungkan. Nah, kemudian selanjutnya titik negatif 3. Nah, untuk negatif 3 di sini Y-nya sudah kita dapatkan tadi. Nah, untuk negatif 3 kita dapatkan Y-nya sampai negatif 9. Nah, di sini sampai negatif 9 kita hubungkan. Kemudian titiknya negatif 2, dapatnya negatif 6, kita hubungkan. Nah, kemudian negatif 1 kita dapatkan tadi negatif 3. Nah, setelah kita tahu semua ini sudah dihubungkan satu persatu titik-titiknya. Nah, di sini bisa ditarik satu garis dari sini. Nah, tadi sudah menemukan atau meletakkan titik-titik ke dalam sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, di sini sudah ditarik garis. Nah, inilah yang dinamakan koordinat kartesius. Nah, kita sudah mengetahui koordinat kartesius di sumbu X, sumbu Y, titik-titiknya. Nah, kemudian kita akan mengetahui istilah dalam koordinat kartesius. Nah, sebelumnya sampai di sini sudah paham belum? Nah, kita lanjutkan ya. Untuk istilah-istilah dalam koordinat kartesius. Nah, di sini ada sumbu X. Nah, sumbu X di sini yaitu horizontal atau mendatar. Nah, kemudian ada sumbu Y dari atas sampai bawah. Sumbu Y positif sampai dengan sumbu Y negatif. Nah, ini merupakan vertikal. Nah, anak-anak soleh solihah kelas 8, selanjutnya yaitu mengenai posisi titik dalam koordinat kartesius. Nah, di sini posisi titiknya
yaitu ada X, Y. Nah, X, Y, di mana X-nya ini sebagai aksisnya, aksis, kemudian Y-nya sebagai ordinat. Nah, kita ambil contoh titiknya X, Y-nya. Yang ini berarti 3,9. Titik 3,9. Nah, berarti di sini X-nya atau aksisnya yaitu 3. Kemudian ordinat atau Y-nya yaitu 9. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham belum? Nah, selanjutnya kita namai koordinatnya. Tadi ini koordinat X, Y. Koordinat X, Y. Nah, di sini Ustazah namai koordinat titik A. Koordinat A. X-nya 3, Y-nya 9. Nah, kemudian yang di sini koordinat B. 2,6. Di sini koordinat C 1,3. Nah, di sini koordinat D -1,-3. Untuk yang ini koordinat E -2, -6. Nah, yang terakhir di sini koordinat F -3, -9. Nah, sekarang kita daftar ya. Kita tuliskan koordinat A, B, C, D, E, F. Nah, tadi koordinat A 3,9. Kemudian koordinat B tadi di sini 2,6. 2,6. Koordinat C 1,3. Koordinat D -1,-3. Koordinat E -2,-6. Dan yang terakhir di sini F -3,-9. Nah, di sini sudah kita tuliskan titik A, B, C, D, E, F. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kuadran dalam koordinat kartesius. Nah, tadi kita sudah mengetahui mengenai koordinat untuk absis, kemudian koordinatnya. Nah, di sini selanjutnya Ustazah akan membahas mengenai bidang kartesius yang terbagi menjadi 4 wilayah. Nah, ternyata bidang kartesius yang terbagi menjadi 4 wilayah ini dinamakan kuadran. Nah, di mana kuadran 1 X-nya positif dan Y-nya positif. X-nya positif, Y-nya positif, berarti kuadran 1 letaknya di sini. Kemudian untuk kuadran 2 X-nya positif tetapi Y-nya negatif. X-nya positif tetapi Y-nya negatif, berarti letaknya di sini. Kemudian kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga di sini X-nya negatif dan Y-nya negatif. Nah, di sini sama-sama negatif. Berarti letaknya berada di sebelah sini, daerah sini. Nah, untuk yang terakhir kuadran 4. Nah, kuadran 4 di sini yang negatif ialah yang absisnya, yaitu X-nya. X-nya negatif, kemudian Y-nya positif. Nah, untuk letaknya di mana? Letaknya di atas sendiri di sini. Nah, setelah itu Ustazah akan memberikan beberapa contoh terkait kuadran. Nah, nanti bisa diketahui letaknya kuadran 1 atau kuadran 2 atau kuadran 3 ataukah kuadran 4. Nah, ambil contoh. Ustazah memberikan contoh titiknya yaitu misalnya titik A di mana X-nya 3, kemudian Y-nya 6. Nah, di sini X-nya 3, kemudian Y-nya 6. Kemudian ditarik, dihubungkan. Nah, ternyata di contoh titik A 3,6 merupakan wilayah kuadran 1.
Nah, kemudian untuk kuadran 2, Ustazah namai di sini titik B, di mana Ustazah mengambil contoh sebagai X-nya itu 2, kemudian Y-nya itu negatif 2. Nah, di sini bisa diletakkan X-nya 2, kemudian sebagai ordinat atau titik Y negatif 2. Kita hubungkan. Nah, ternyata letaknya di kuadran 2. Tadi ini di kuadran 1, kemudian ini di kuadran 2. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham? Nah, untuk selanjutnya, anak-anak di rumah bisa memberikan contoh masing-masing dari kuadran selain contoh yang diberikan Ustazah dalam video ini. Bagaimana anak-anak solih dan solihah yang ada di rumah? Sudah paham belum pada materi kali ini? Nah, tadi kita sudah belajar mengenai koordinat kartesius. Nah, sudah belajar apa tadi? Sudah belajar tentang apa itu kartesius, kemudian sudah belajar mengenai absis, sumbu X-nya, ordinat, sumbu Y-nya, kemudian posisi-posisi titik di dalam koordinat kartesius, kemudian kita juga sudah belajar mengenai kuadran. Nah, kuadrannya tadi ada 4 wilayah, dari kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk tugas proyek pada pertemuan kali ini akan Ustazah kirim ke Teams. Jangan lupa nanti dikerjakan ya. Nah, jangan lupa juga materi kali ini dicatat di dalam buku tulis. Nah, marilah kita tutup pada pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila Ustazah Olive punya salah, Ustazah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.